Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang wanita ahli ibadah yang terancam masuk neraka. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Imam Bukhari mencatat hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan ahli ibadah yang terancam masuk neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah seorang wanita rajin mendirikan sholat malam, gemar puasa di siang hari, mengejarkan kebaikan dan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah SAW berkata, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Mereka para sahabat berkata lagi, fulanah lainnya hanya mengerjakan sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seorang pun. Rasulullah SAW kemudian berkata, dia adalah penghuni surga. Imam Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Al-Tawwab atau Maha Penerima Taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya. Rahmatnya jauh lebih luas daripada azabnya. Selama seorang hamba memohon ampunan kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu pewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan memaafkan. Karena itu Rasulullah SAW mengajari umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, dan jangan sering menghardik sesamanya. Karena Rasulullah tahu, ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kesal kepada kita. Mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan meminta maaf, apalagi tak merasa bersalah sama sekali. Hadis ini adalah contoh nyata. Seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat malam, gemar berpuasa, banyak bersedekah dan beramal, tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada kebaikan padanya, dia masuk ahli neraka. Artinya, amalan ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya kekurangan makna. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Dalam riwayat lain dikatakan, orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis ini tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Artinya Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi, serta hal-hal positif lainnya. Minimal tidak berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk menyakiti perasaan sesama. Karena itu, ketika diceritakan kepada Rasulullah tentang seorang wanita yang ibadahnya biasa-biasa saja, hanya menjalankan sholat wajib dan bersedekah ala kadarnya, tapi tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, Rasulullah mengatakan, dia adalah penghuni surga. Jika dipahami secara mendalam, hadis ini sedang berbicara tentang keadilan. Wanita itu memenuhi kewajibannya sebagai seorang hamba dengan melaksanakan perintahnya, sholat wajib.
juga memenuhi hak-hak orang dan tidak pernah menyakiti perasaan mereka. Berbeda halnya dengan cerita pertama. Ia memang berhasil memperbanyak amalnya dengan sholat malam, puasa, sedekah dan amal-amal baik lainnya. Tapi gagal memenuhi hak-hak orang lain dengan selalu menyakiti perasaan mereka. Padahal hak-hak orang lain tidak kalah kedudukannya dengan ibadah ritual, karena keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan dasarnya terletak pada penyelesaiannya. Berdosa kepada Allah bisa diselesaikan dengan sederhana, cukup memohon ampunannya dan Allah akan mengampuninya, karena Dia adalah Al-Tawwab Ar-Rahim, Maha penerima taubat lagi Maha pengasih. Tapi dengan manusia sangatlah rumit. Ada beberapa kerumitan yang harus dimengerti terlebih dahulu. Pertama, ketidaksadaran manusia akan kesalahannya. Setiap manusia dengan bawaan lahir dan budayanya memiliki standar dan sudut pandang yang berbeda-beda tentang sesuatu. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai moral. Moral yang sedang kita bicarakan di sini adalah cabang, bukan akar. Karena secara umum, manusia memiliki akar atau dasar nilai moral yang sama. Contohnya memukul orang tua adalah perbuatan amoral. Tapi cabangnya adalah berbeda-beda karena terkait dengan budaya. Misalnya, bagi masyarakat tertentu menyentuh kepala itu tidak sopan, tapi bagi masyarakat lainnya biasa saja. Ini tentu menjadi masalah, tapi perlu diingat, hal ini adalah sekedar contoh rumitnya standar benar salah di antara manusia. Artinya manusia sering tidak merasa dirinya telah menyakiti perasaan orang lain. Padahal ketersakitan itu akan mendapatkan haknya di akhirat kelak. Berbeda ketika berhubungan dengan Allah yang Maha Mengetahui. Karena Allah sudah mengampuni terlebih dahulu kekeliruan, kelupaan, dan keterpaksaan hambanya yang tanpa disengaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku kekeliruan, kealpaan atau lupa, dan apa-apa yang dipaksakan atas mereka." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang kedua yaitu keengganan atau gengsi meminta maaf. Banyak orang yang mengetahui kesalahannya tapi tidak pernah meminta maaf karena gengsi. Di permukaan, ia mencitrakan diri sebagai orang yang benar dan tidak pernah bersalah. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia bersalah. Inilah kerumitan lain yang sukar diatasi oleh manusia. Karena orang di tipe ini tahu bahwa ia berdosa, tapi kegengsian menghalanginya untuk meminta maaf. Yang ketiga, menganggap sepele kesalahannya pada orang lain. Kerumitan tipe ini tidak jauh berbeda dengan yang kedua. Perbedaannya terletak pada asalnya. Jika tipe yang kedua berasal dari gengsi, sedangkan tipe ini berasal dari anggapan tidak penting, sehingga membiarkannya mengalir seperti air tanpa merasa perlu untuk mengucapkan kata maaf. Anggapan seperti ini bisa jadi karena pengetahuan agama yang kurang, sehingga tidak tahu bahayanya membawa dosa menyinggung orang lain di akhirat. Yang keempat yaitu belum tentu mendapatkan maaf. Ini kerumitan yang tidak bisa dipandang remeh. Tidak semua orang mudah memberi maaf, tapi paling tidak bagi orang yang telah menyadari kesalahannya dan meminta maaf, ia mendapatkan pahala karena telah mengakui kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Jika salah satu berusaha berdamai dengan lainnya, tapi tidak diterima, maka orang yang berusaha berdamai itu diampuni. Maka dari itu kita harus mulai mengingat-ingat kembali kesalahan kita, lalu meminta maaf pada orang yang pernah kita sakiti satu persatu. Jika ada yang belum berkenan memaafkan, kita jangan berhenti memintanya sembari berdoa kepada Allah agar nantinya dilapangkan. Jadi jangan sakiti sesamamu. Mohon maaflah dan berilah maaf kepada siapapun yang memintanya. Sekian dari saya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.